Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau melanjutkan ya episode sebelumnya tentang pentingnya melakukan delegasi ya. Kalau kamu belum dengerin episode sebelumnya, kamu bisa dengerin dulu. Dan pada episode kali ini saya mau ngebahas tentang how-nya ya, atau bagaimananya cara melakukan delegasi. Dan cara melakukan delegasi ini saya belajar dari berbagai macam literatur lah ya, berbagai macam buku. Salah satunya adalah bukunya John Lee Dumas, salah satu podcaster juga, nama podcastnya Entrepreneur on Fire. Saya lupa nama bukunya apa, tapi di situ dia ngebahas tentang gimana cara melakukan delegasi. Dan saya juga baca bukunya Lewis Howes ya, Lewis Howes tulisannya, yang dia juga seorang podcaster. Dan di bukunya kemarin Make Money Easy yang saya baca itu juga ngebahas tentang delegasi. Nah, kalau boleh saya rangkumkan, mungkin ada tiga step atau 3 langkah dalam melakukan delegasi. Yang pertama ya adalah kamu harus mengevaluasi dulu seluruh pekerjaan kamu, dan kamu bisa memilih dan memilah mana yang mau kamu delegasikan dan yang kamu kerjakan sendiri ya. Jadi silakan kamu tuliskan dulu nih berbagai macam tugas yang kamu lakukan. Kalau di bukunya Lewis Howes itu dia menyarankan untuk kamu bisa tuliskan dalam seminggu terakhir gitu. Apa aja sih yang kamu lakukan? Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kamu lakukan? Nah, lalu dari situ kamu bisa mulai memilah ya, mana yang mau kamu kerjakan sendiri, mana yang mau kamu delegasikan. Nah, biasanya yang mau kita kerjakan sendiri itu adalah hal-hal yang paling berdampak pada dirimu ataupun pekerjaan ataupun usahamu kayak gitu. Ya, misalnya contoh saya sebagai seorang sebagai seorang podcaster itu yang paling utama apa sih menjadi seorang podcaster? Ya nge-podcast itu sendiri, rekaman itu sendiri gitu. Jadi ketika saya ketika saya merefleksikan, saya nulis kayak bikin podcast, saya editing, saya publish gitu. Dan dari situ saya mulai mendapatkan pencerahan di mana, oh selama ini semuanya aku kerjain sendiri. Kenapa enggak editing dan publish aku delegasikan ke orang lain, sehingga aku fokus pada hal yang paling utama, yaitu adalah nge-podcast. Dan ini hal yang aku senang juga, dan saya juga ngerasa ketika mengerjakan kegiatan ini itu yang memberikan energi buat saya gitu. Jadi itu yang tetap harus saya lakukan. Terus kayak misalnya ketika webinar, untuk membawakan materi, untuk membuat konsep itu saya. Tapi ketika udah mulai mendesain webinar, slide, PowerPoint, itu kayaknya bukan saya banget gitu, dan kekuatan saya juga bukan di situ. Ya, saya delegasikan ke orang lain yang lebih jago dan lebih oke tes seni, tes desainnya kayak gitu. Jadi kalau kamu ngelihat desain slide webinar kami itu itu bukan buatan saya, tapi dari tim saya yang memang sangat ciamik dalam mendesain. Jadi kamu bisa ngelakuin itu. Kamu list dulu mana yang pekerjaanmu semuanya, terus kamu lihat mana yang memang perlu kamu kerjakan sendiri dan itu paling bernilai, dan mana yang mau kamu delegasikan yang mungkin kurang bernilai ataupun kamu bukan kekuatannya di situ gitu. Jadi kamu bisa melakukan delegasi. Oke. Nah, coba kamu refleksikan, kamu tulis dulu, dan kamu mulai pilih mana yang mau kamu kerjakan dan mana yang perlu kamu delegasikan. Oke. Nah, terus yang kedua adalah kamu harus memberikan brief secara spesifik ke orang yang mau kamu delegasikan ya. Misalnya contoh saya mendelegasikan editing rekaman saya. Nah, saya harus secara spesifik menjelaskan bahwa ini tolong diedit,
tolong diberikan bumper opening, intro yang ini, outro-nya tidak perlu dikasih misalnya. Terus harus publish maksimum besok, harus sudah publish. Terus ketika publish, deskripsinya ini, kayak gitu. Nah, itu bisa kamu berikan brief secara spesifik. Jadi, kadang-kadang kesalahan orang itu adalah dia merasa bahwa orang lain akan memahami kita. Padahal orang lain itu tidak bisa membaca pikiran kita, kayak gitu. Mereka pasti punya perspektif sendiri, punya sudut pandang sendiri, sehingga seringkali tidak sesuai dengan apa ekspektasi kita. Nah, untuk memastikan hal itu tidak terjadi, kamu perlu untuk menjelaskan, untuk memberitahu apa ekspektasimu terhadap suatu tugas, sehingga outputnya jelas, clear, dan dia bisa mengerjakan dengan lebih jelas gitu apa yang mau dituju dan kapan harus selesai. Oke. Nah, terus yang ketiga, yang mana ini terus terang saya juga kadang terlewat gitu. Dan ini jadi pembelajaran juga buat saya. Kadang saya sudah membuat list pekerjaan dan sudah mendelegasikan, tetapi seringkali saya berpikir orang itu pasti bisa melakukan. Padahal namanya orang itu harus di-develop, harus diberikan feedback gitu. Nah, maka dari itu step ketiga adalah kita harus mendevelop atau membangun orang atau tim kita yang kita berikan tugas gitu. Ya. Jadi kamu bisa misalnya contoh, ketika saya mau mendelegasikan buat mengedit, terus orangnya tim saya dulu masih belum punya pengalaman. Ya udah, saya ajarin dia cara ngedit gimana. Kita Zoom bareng, kita editnya seperti apa. Terus ketika ada kualitas yang kurang sesuai, saya berikan beberapa referensi misalnya dari YouTube, dari berbagai macam media untuk dia bisa pelajari cara ngedit yang oke gimana. Bahkan dulu saya juga memperkenalkan dengan audio engineer, salah seorang audio engineer juga, untuk belajar gimana caranya ngedit, tips-tipsnya seperti apa. Nah, itu dia belajar tuh, baru paham, oh kalau ngedit, misalnya podcast, outputnya itu harusnya WAV, bukan MP3, karena WAV itu jauh lebih tinggi kualitasnya dibandingkan MP3. Dan kalau ngedit, itu tidak perlu over edit, nanti jadinya nggak natural ketika ngomong. Dan berbagai macam pencerahan-pencerahan lainnya seperti itu. Dan itu didapat ketika kita melakukan development. Ada mentoring di sana, ada feedback kalau tidak sesuai harusnya seperti apa. Kalau sudah bagus kita harus berikan reward di mana kita mengapresiasi dia, misalnya wah thank you ya kemarin sudah bagus loh editnya gini. Hal sesimpel itu aja itu bisa membuat orang jauh lebih termotivasi, jauh lebih happy untuk mengerjakan selanjutnya. Jadi itu yang bisa kamu lakukan untuk melakukan delegasi ya. So far sih di saya cukup oke gitu ya. 3 cara ini untuk saya lakukan. Tinggal yang paling challenging buat saya adalah sekarang mendevelop orang untuk bisa melakukan hal-hal lain yang lebih strategik. Jadi kalau technical itu saya merasa saya sudah cukup bisa untuk mendevelop tim saya, tetapi untuk menjadikan dia lebih strategik itu maksudnya dia bisa lebih berpikir secara luas, berpikir strategi, harusnya misalnya untuk meningkatkan pendengar harus seperti apa. Nah, itu yang cukup challenging saat ini. Tapi untuk kamu bisa mendelegasi hal-hal teknis atau hal operasional, kamu gunakan 3 langkah ini aja. Menurut saya sudah sangat-sangat bisa untuk kamu bisa lebih fokus pada hal yang paling utama. Oke? Mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu ada pertanyaan, jangan lupa kamu bisa silakan komen. Ya. Nanti saya akan baca dan pilih mana yang mau saya bahas di episode selanjutnya. Mungkin itu dulu. Thank you semuanya udah dengerin. Never stop learning because life never stop teaching.